Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai rangkuman pertemuan 6. Perkenalkan, nama saya Febri Aga Saputra dengan NPM 193510290 dari kelas 5C. Adapun topik pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu pertama mengenai styling basic, yang kedua mengenai ekspor dan import, yang ketiga mengenai layouting, dan yang keempat mengenai position. Yang pertama mengenai styling basic. Dalam styling basic yaitu ada beberapa seperti dimensi, background, color, margin, dan padding. Yang pertama dimensi. Dimensi yaitu ukuran. Adapun ukuran yaitu seperti width lebar dan juga height tinggi. Di sini saya mencontohkan lebarnya yaitu 20 dan tingginya 20. Dan yang kedua yaitu background. Background yaitu warna latar belakang. Adapun cara penulisan warna bisa dengan 3 cara. Yang pertama dengan menuliskan warnanya. Yang kedua bisa dengan hexa yaitu mengawali pagar. Yang ketiga dengan RGB yaitu dengan menuliskan angka-angka. Yang ketiga yaitu color. Color yaitu warna tulisan. Jadi perbedaan background dan color, pada background itu warna dari latar belakang, sedangkan color yaitu warna pada tulisan. Cara penulisannya sama, yaitu bisa dengan menuliskan warnanya, yang kedua bisa menggunakan hexa, dan yang ketiga bisa menggunakan RGB. Yang keempat yaitu ada margin. Margin yaitu jarak antara elemen pada sisi luar seperti margin top, margin bottom, margin right, dan margin left. Yang terakhir yang kelima yaitu ada padding. Padding yaitu sisi dalam pada sebuah elemen seperti padding top, padding button, padding right, dan padding left. Pada codingan di VS Code saya, yaitu bisa dilihat dari yaitu pada styling basicnya yaitu di sini ada ukuran yaitu ada width dan height. Setelah itu ada background color yang menggunakan hexa. Di sini ada margin top dan margin left dengan ukuran 20 piksel. Di sini juga kita bisa lihat, di sini ada color dengan menggunakan hexa juga. Dan ada juga padding dengan ukuran 6 piksel. Selanjutnya yaitu mengenai ekspor dan import. Ekspor adalah mengeluarkan data dari sebuah file project agar dapat digunakan oleh file project lainnya. Sedangkan import adalah mengambil file project yang telah diekspor oleh file lainnya untuk dipanggil pada project utama atau file lainnya. Adapun fungsi dari ekspor dan import yaitu agar komponen yang ada di project kita dapat dipecah-pecahkan menjadi beberapa file sehingga dapat mempermudah untuk memelihara program kita. Nah, di codingan VS Code, yaitu saya telah melakukan pembagian. Di sini ada file position reactive, ada sampel komponen, ada styling reactive komponen, ada materi flexbox. Nah, jadi di sini merupakan project utamanya. Jadi disinilah semua file yang di sini akan dipanggil, yaitu dengan memanggil filenya. Di sini memanggil file-file yang ada di sini. Yaitu cara melakukan import dan ekspor yaitu di sini contohnya yaitu pada file sampel komponen kita menuliskan ekspor defaultnya seperti ini, sampel komponen. Lalu pada app.js kita mengimport sampel komponen dari sampel komponen. Jadi sampel komponen ini merupakan nama filenya. Sedangkan sampel komponen dari sini.
Selanjutnya mengenai layouting dengan menggunakan Flexbox. Layouting adalah desain tata letak, yang mana di dalam programmer untuk mendesain suatu web, maka dibutuhkan layouting agar tampilannya menarik. Jadi di dalam layouting ini terbagi dua, yang baru dipelajari yaitu mengenai justify content dan juga select item. Justify content adalah mengatur secara horizontal hubungan antar shield elemen dalam flag. Adapun nilai yang ada pada justify content yaitu ada flag start, flag end, center, space between, space around, dan space evenly. Dan yang kedua ada select item, yaitu mengatur secara vertikal hubungan antar shield elemen dengan parent elemen. Adapun nilai yang ada pada select item adalah baseline, center, flag end, flag start, dan stretch. Contoh dari Flexbox yaitu di sini menggunakan justify content dengan nilai space around, dan pada select item dengan menggunakan nilai center. Yang terakhir yaitu mengenai position komponen React Native. Position adalah untuk menentukan sifat posisi suatu elemen di suatu dokumen, seperti ada elemen yang bisa berubah, tetap, dan lainnya. Nilai yang ada di dalam position yaitu ada static, relatif, absolute, dan fixed. Yang mana static adalah nilai default dari position suatu elemen. Relatif adalah untuk membuat suatu elemen dapat dipindah-pindahkan. Absolute adalah untuk membuat suatu elemen bisa dipindahkan dan membuat elemen menggambang ke atas dibandingkan elemen lain. Yang terakhir yaitu ada fixed. Fixed adalah untuk membuat elemen mengambang di antara elemen-elemen lainnya dan juga bisa dipindahkan posisinya. Adapun contoh position yaitu seperti ini, position, relatif, dan ini position absolute. Dalam run Android saya masih bermasalah, oleh karenanya tidak bisa melihatkan apa hasil run yang didapatkan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.